Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnaningsi, NPM 2021 41016. Saya dari Prodi Manajemen Ekonomi semester 3 dan saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pengantar Pembangunan Perdesaan oleh Ibu Ika Niswatin Budiarti. Apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Community development merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian, community empowerment merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Hal itu dapat terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat turut ikut berperan aktif sebagai motor penggerak agar bisa sukses. Yang terakhir ialah community organization, merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Penerapan dalam 3 pendekatan tersebut dalam pembangunan perdesaan. Salah satu contoh program community development ialah yang mencakup meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melakukan program community development sebagai tanggung jawab Kemudian community empowerment dapat hadir dalam berbagai program, salah satunya yang bertujuan untuk meningkatkan dunia literasi informasi, sebagai contoh membangun taman bacaan masyarakat atau TBM di wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian community organization merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi sebagai tanggung jawab. Kemudian community empowerment dapat hadir dalam berbagai program, salah satunya yang bertujuan untuk meningkatkan dunia literasi informasi, sebagai contoh membangun taman bacaan masyarakat atau TBM di wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian community organization merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Perencanaan pembangunan merupakan kunci dari pembangunan itu sendiri. Perencanaan menjadi suatu proses yang penting. Dalam era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, meskipun secara substansi bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan penjabaran visi misi kepala desa terpilih, namun dalam penyusunan harus tetap partisipatif. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, baik yang sifatnya jangka menengah atau RPJM desa ataupun rencana kerja tahunan atau yang disingkat RKP desa, harus dilakukan secara partisipatif dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Permendagri 114 tahun 2014. Langkah-langkah perencanaan pembangunan desa atau RPJM desa adalah dengan pembentukan tim penyusun RPJM desa,
Batasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan RPJM desa. Pertanyaan yang ketiga, program apa yang menurut saya sangat tepat dan akan Anda praktekkan di desa tersebut? Jelaskan bagaimana programnya dan di mana akan dilaksanakan, bagaimana step by step program itu berlangsung. Baiklah, saya akan menjawab. Pendirian BUMDes adalah program yang saya rencanakan. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun pendirian BUM desa hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Desa dapat mendirikan BUM desa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM desa, penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM desa. Tahapan pendirian BUMDes dapat dirinci sebagai berikut. Tahap 1, melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendirian BUM desa, melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menyusun draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM desa, menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM desa. Tahap kedua, menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menyepakati pendirian BUM desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat, membahas draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM desa, sumber permodalan BUM desa, membentuk panitia ad hoc perumusan peraturan desa tentang pembentukan BUM desa. Kemudian tahap ketiga, menyusun rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa atau BUMDes yang mengacu pada Undang-Undang Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pembahasan rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa atau BUMDes. Penetapan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Apa indikator keberhasilan yang saya lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saya rancang sehingga bisa dikatakan berhasil atau gagal? Baiklah, indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut: berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk desa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa. Ketika melakukan monitoring, perhatikan penentuan tujuan, penentuan target atau kelompok sasaran, penentuan perencanaan kerja, kemudian melakukan evaluasi agar mengetahui rancangan yang kita kerjakan berhasil atau tidak. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Baiklah, saya akan langsung menjawab. Suatu kegiatan atau acara di lapangan supaya pelaksanaannya berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak ada telat, yaitu membuat timeline waktu secara rinci. Perlunya sebuah timeline dalam bekerja supaya pekerjaan terstruktur dan terarah ketika menghadapi suatu pekerjaan.
Timeline merupakan target yang penting sehingga pekerjaan menjadi terarah dan dapat sesuai target. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.